Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan pajak, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Ya, selamat datang kembali di Jakarta Selatan Satu Podcast. Semanggi, semangat membangun negeri. Ya, kawan pajak, sebagaimana kita ketahui bahwa dalam beberapa hari terakhir ini telah diberlakukan PPKM darurat di Indonesia untuk membatasi penyebaran COVID-19. Nah, lalu bagaimana dengan pelayanan perpajakan dalam masa PPKM darurat ini? Langsung aja kita tanyakan kepada Ibu Linang yang sudah hadir di sini selaku Kepala Seksi Bimbingan Pelayanan dan Konsultasi di Kanwil DJP Jakarta Selatan 1. Halo Ibu Linang. Halo Bang Jack, halo kawan pajak semuanya. Terima kasih sudah diundang ke studio ini. Iya, apa kabar Ibu? Puji Tuhan, sehat selalu. Ya Bu, selama masa PPKM darurat, bagaimana pelayanan perpajakan yang dilakukan khususnya di Kanwil DJP Jakarta Selatan 1 ini Bu? Ya, yang dimaksud pelayanan perpajakan di Direktorat Jenderal Pajak ya, khususnya di Kanwil DJP Jakarta Selatan 1 adalah pelayanan perpajakan yang diberikan kepada wajib pajak. Nah, pelayanan tersebut diantaranya adalah dengan pelayanan untuk pendaftaran NPWP ataupun permohonan-permohonan seperti meminta surat-surat keterangan ataupun permohonan keberatan dan lain sebagainya. Biasanya kan itu Mas bisa disampaikan langsung ke KPP baik secara tatap muka ataupun secara online. Jadi di kantor pajak saat ini juga kita sudah mulai memberikan pelayanan secara online. Jadi untuk memberikan pelayanan yang lebih prima kepada wajib pajak, apalagi di masa PPKM darurat ini kita lebih memantapkan di pelayanan untuk online-nya. Jadi semuanya sudah online berarti sekarang? Semuanya umumnya sudah bisa online ataupun bisa diberikan melalui email seperti itu, Mas. Jadi apa bedanya Bu? Mungkin ada perbedaan atau tidak antara masa PPKM darurat atau dibandingkan dengan masa-masa sebelum PPKM? Iya. Jadi kalau dulu sebelum PPKM darurat mungkin wajib pajak bisa langsung datang ke kantor pajak untuk menyerahkan permohonan surat ataupun semua permohonan-permohonan yang terkait dengan pelayanan perpajakan bisa disampaikan langsung ke kantor pajak. Jadi kita juga pelayanan di KPP ya khususnya yang menerima wajib pajak itu memang membuka pelayanan tatap muka seperti itu. Jadi kita membuka pelayanan biasanya itu skala untuk tatap muka adalah dari pukul 8 sampai pukul 16. Nah, selama masa PPKM darurat mengingat juga keselamatan ataupun juga untuk mencegah penyebaran virus, jadi kan kita menghindari kontak ataupun aktivitas di mana banyak orang berkumpul ya. Jadi kita memang tidak menutup pelayanan perpajakan, tapi pelayanan tersebut dialihkan. Jadi pelayanan yang sebelumnya dilakukan melalui tatap muka dan juga online, jadi sekarang full online, Mas. Jadi untuk khususnya di Kanwil DJP Jakarta Selatan 1 rata-rata semua KPP-nya itu sudah dialihkan ke online. Jadi kita membuat suatu sarana komunikasi di mana kita memberikan nomor-nomor tertentu kepada wajib pajak, minimal ada 10 nomor di mana di situ semuanya bisa di chat langsung atau dihubungi langsung ke petugas terkait, tidak hanya pelayanan perpajakan, juga termasuk pengawasan, juga termasuk pemeriksaan ataupun terkait penagihan pajak. Jadi wajib pajak sama sekali tidak terkendala dalam rangka melaksanakan hak dan kewajibannya selama PPKM darurat ini. Oh gitu ya Bu ya. Jadi semua pelayanan sekarang sudah bisa online ya Bu ya. Benar Bang Jack, jadi kawan pajak jangan khawatir bila untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya pasti bisa dilakukan walaupun dalam keadaan PPKM darurat. Semuanya bisa dilaksanakan melalui online. Oh ya Bu, bisa disebutkan nggak jenis layanan
di masa PPKM darurat ini apa saja yang bisa online itu, Bu? Pelayanan perpajakan yang bisa dilaksanakan melalui online adalah pertama pendaftaran NPWP, yang kedua pelaporan SPT, dan ketiga adalah pembayaran pajak. Oh ya, Bu, untuk pendaftaran NPWP secara online itu bisa diakses di mana, Bu, dan apa aja yang harus disiapkan itu untuk pendaftarannya? Ya, Bang Jack, untuk pendaftaran NPWP, wajib pajak dapat mengakses website pajak di www.pajak.go.id. Di sana ada laman e-registration, dan wajib pajak pribadi ya khususnya cukup submit KTP dan mengisi data-data terkait individu. Oh, jadi begitu ya, untuk pendaftaran NPWP ini bisa online. Nah, setelah punya NPWP nih, Bu ya, ini kan kita punya kewajiban untuk melaporkan SPT tahunan. Nah, untuk pelaporan SPT tahunan sendiri ini bisa online juga ya, Bu ya? Ya, bisa Bang. Oh, bisa. Itu untuk lapornya bagaimana, Bu, caranya, dan harus kemana laporan online-nya? Ya, Bang Jack, sekarang kawan pajak juga dapat melaporkan secara online, di mana wajib pajak dapat mengakses DJP online. Pertama-tama wajib pajak membuat EVIN. Jadi EVIN itu bisa dimintakan ke kantor pajak secara langsung, ataupun sekarang karena PPKM darurat bisa meminta secara online melalui saluran komunikasi yang telah disediakan oleh KPP masing-masing. Yang kedua adalah membuat akun di DJP online, dan yang ketiga langsung submit pelaporan SPT-nya. Oh, jadi semudah itu, Bu ya, untuk melaporkan SPT tahunan. Tadi Bu ngomong-ngomong tentang EVIN nih. EVIN ini syaratnya apa aja sih, Bu, untuk mendapatkan EVIN ini? EVIN itu mudah sekali sebenarnya. EVIN itu hanya sebagai sarana ya untuk membuka akun di DJP online. Jadi caranya adalah dengan mendaftarkan EVIN kita ke KPP. Jadi saat ini karena pelayanan tatap muka ditiadakan, kita bisa meminta EVIN secara online dengan submit KTP dan juga NPWP, dan juga submit alamat email. Oke. Kawan pajak, untuk bikin EVIN gampang sekali. Tinggal hubungi KPP melalui email dan siapkan KTP dan alamat emailnya. Ya. Baik, Bu, untuk yang terakhir pertanyaan terkait pembayaran secara online itu seperti apa, Bu? Seperti halnya pelaporan pajak, pembayaran pajak juga sangat mudah Bang Jack. Jadi kawan pajak setelah melaporkan juga bisa melakukan pembayaran pajak dengan pertama-tama membuat kode billing. Kode billing juga setelah mempunyai akun di DJP online, bisa wajib pajak langsung memperoleh kode billing dan juga bisa melakukan pembayaran dengan melalui ATM ataupun mobile banking. Oh, jadi sekarang bayar pajak tuh bisa online, jadi segampang itu untuk bayar pajak, Bu ya. Nah, kawan pajak, jangan khawatir, untuk bayar pajak sekarang bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja. Oke, Bu Lina, apakah pelayanan online ini hanya berlaku pada masa PPKM darurat saja atau mungkin akan berlanjut, Bu, setelah PPKM darurat ini sudah dicabut misalnya? Ya, Bang Jack, walaupun PPKM darurat sudah berakhir dan pelayanan tatap muka diadakan, pelayanan online ini tetap berjalan karena DJP saat ini fokusnya adalah kepada pelayanan perpajakan secara online. Oh, jadi untuk pelayanan online-nya masih akan tetap diteruskan ya, Bu ya. Nah, bagaimana, Bu, buat kawan pajak nih misalnya pengen konsultasi nih ke kantor pajak, apa bisa langsung datang atau gimana, Bu? Ya, Bang Jack, kalaupun nanti kawan pajak ingin datang ke kantor pajak apabila PPKM darurat sudah ditiadakan dan pelayanan tatap muka dibuka kembali, maka kawan pajak harus mengambil sistem antrian di kunjungpajak.go.id. Jadi sebelum mereka datang ke kantor pajak, kawan pajak harus mengambil sistem antrian ini dan datang ke kantor pajak dengan membawa nomor antrian tersebut. Oke, bagaimana, Bu, kalau misalnya petugas pajaknya yang kita mau temuin tidak ada? Nah, itu kawan pajak juga harus mengingat bahwa sebelum mengambil sistem antrian di kunjungpajak.go.id, wajib pajak harus membuat janji temu dengan petugas ataupun pegawai yang ingin ditemui atau dimintakan konsultasi, sehingga ketika wajib pajak mengambil nomor antrian, petugasnya juga sudah standby di kantor tersebut. Oh, jadi gitu, Bu ya.
kita harus bikin janji temu dulu dengan pegawai pajak yang ingin kita temui. Kemudian nanti baru membuat atau mengambil nomor antrian di kunjung.pajak.go.id. Oke Bu, untuk mungkin yang terakhir Bu, ada yang mau disampaikan ke kawan pajak terkait pelayanan perpajakan di masa PPKM darurat ini Bu? Ya, Bang Jack dan kawan pajak semuanya, selama PPKM darurat walaupun aktivitas kita dibatasi, namun wajib pajak dapat melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya secara maksimal karena kantor pajak telah menyediakan pelayanan secara online melalui saluran-saluran komunikasi yang telah disediakan melalui chat WA ataupun melalui email, sehingga wajib pajak dimanapun wajib pajak berada dapat melaksanakan kewajiban perpajakan dan juga memperoleh pelayanan perpajakan yang maksimal. Oke Bu Linang, terima kasih banyak sudah berbagi informasinya hari ini mengenai pelayanan perpajakan di masa PPKM darurat ini Bu ya. Nah kawan pajak, demikian podcast kita untuk hari ini. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Sampai ketemu lagi di podcast berikutnya. Semanggi, semangat membangun negeri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.